warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diskal Rohali. Saya Nisa Levina Hamri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek 2 Ekonometrika 2 kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengestimasi data dari buku Economic by Example Gujarati pada tabel 8.1 dengan model yang pertama itu logit binary dan yang kedua itu model probit binary. Pertama-tama kita masukkan dulu data yang sudah kita siapkan, klik open. Lalu tabel 8.1 kita klik open. Nah, setelah itu karena kita akan mencari yang logit binary dulu, kita klik yang statistik ini, lalu kita klik yang binary logistik, lalu karena variabel dependennya adalah smoker, kita klik smoker, lalu variabel independennya sisanya X, edu, income, dan PCSG. Yang pertama kita cari yang tanpa adanya interaksi dulu, lalu kita klik OK. Setelah itu dapat hasilnya seperti ini. Setelah itu kita mencari yang adanya interaksi. Kita ketik di komen itu logit, lalu kita klik variabel dependen dan independennya, ada smoker, ada X, ada edu, ada income, ada PCIGS, dan adanya variabel interaksi antara edu dan income. Lalu kita klik enter. Dan dapat dilihat hasil estimasinya seperti ini. Nah, interpretasi dari hasil estimasi ini adalah hasil estimasi model logit itu atau smoker sama dengan 1 dengan uji model LR X kuadrat signifikan, yaitu p-value-nya kurang dari 0,01 atau model secara keseluruhan baik. Lalu ada Peusdo R kuadrat terendah yang dengan daya jelaskan terbatas tapi signifikan. Lalu N sama dengan 1,196 observasi. Lalu model tanpa interaksinya atau odds ratio-nya itu ada X itu OR-nya itu sama dengan 0,98 yang dimana signifikan semakin tua maka peluang merokok turun kurang lebih 2% per tahunnya. Lalu yang kedua ada education dengan odds ratio-nya itu adalah 0,91 atau signifikan. Dengan pendidikan tinggi maka peluang merokok turun kurang lebih 9% per tahun sekolah. Lalu ada income yaitu odds ratio-nya itu sama dengan 1, tidak signifikan atau tidak ada efek nyata. Ada juga cigarette price-nya itu dengan odds ratio-nya adalah 0,98, arahnya negatif sesuai teori tapi tidak signifikan. Lalu ada model dengan interaksi atau koefisien logit, X-nya itu minus atau signifikan. Dengan usia naik maka probabilitas merokok turun. Lalu yang kedua itu ada education dengan positif tetapi tidak signifikan. Setelah itu adanya interaksi masuk dengan efek langsung hilang. Lalu ada income-nya itu positif dan signifikan, dan pendapatan lebih tinggi, peluang merokok sedikit meningkat. Lalu ada cigarette price-nya itu minus dengan p-value 0,08 dan negatif sesuai teori tapi lemah secara statistik. Lalu ada variabel interaksinya ada antara education dan income itu negatif tetapi signifikan. Pendidikan tinggi melemahkan pengaruh pendapatan terhadap merokok. Model fit lebih baik dan LL naik, pseudo R kuadratnya itu naik. Lalu yang bagian setelah itu kita akan mencari bagian probit binary. Kita klik statistik, lalu kita klik lagi binary, kita klik probit regression. Dengan variabel dependennya sama seperti tadi, smoker, dan variabel independennya sisanya. Kita mencari variabel yang tidak ada interaksi dulu. Setelah itu baru kita cari variabel yang interaksi. Kita klik OK.
Dan ini hasilnya. Lalu kita cari yang adanya interaksi itu, kita ketik juga di komen probit, lalu kita klik variabelnya. Yang pertama itu ada smoker, X, edu, income, ini, dan educate and income. Lalu kita klik enter. Dan ini hasil variabel interaksinya. Dengan interpretasi dengan LR X kuadrat signifikan, maka modelnya layak. Modelnya layak dengan periode R kuadrat itu rendah dengan 3-4%, daya jelaskan terbatas tapi signifikan. Dan model dengan interaksi lebih baik, log likelihood-nya itu naik, periode R kuadratnya itu lebih tinggi. Dengan probit tanpa interaksinya itu X yang bagian ini itu minus dengan signifikan. Dengan usia lebih tua menurunkan kecenderungan merokok. Dan yang kedua education dengan hasil minus signifikan, pendidikan lebih tinggi menurunkan peluang merokok. Dan income itu tidak signifikan, di mana pendapatan tidak berpengaruh. Lalu ada cigarette price-nya itu minus dengan p-value 0,07, di mana negatif sesuai teori, lemah secara statistik. Lalu probit yang dengan interaksi, nah ini itu X itu minus dengan signifikan, dengan konsisten menurunkan peluang merokok. Lalu education itu positif, tidak signifikan, efek langsung hilang setelah interaksi masuk. Lalu income itu positif dengan signifikan, pendapatan lebih tinggi sedikit meningkatkan kecenderungan merokok. Lalu cigarette price-nya itu minus dengan arah negatif dan buktinya lemah. Lalu variabel interaksinya antara education dan income itu minus dengan signifikan, pendidikan tinggi melemahkan dampak pendapatan terhadap merokok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan uji login multinomial dengan menggunakan data 9.1 dari buku Econometric by Example Gujarati. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Yang pertama-tama kita akan describe datanya terlebih dahulu untuk melihat informasi struktur data. Kita ketik describe di komen, lalu kita klik semua variabel. Lalu kita klik enter. Setelah kita sudah mendescribe datanya, selanjutnya kita akan summarize datanya terlebih dahulu untuk melihat statistik deskriptif dasarnya. Kita ketik summarize di komen, lalu kita klik semua variabel. Lalu kita klik enter. Nah, untuk uji multinomial, pertama-tama kita ketik mlogit di komen, lalu kita klik semua variabel. Selanjutnya kita ketik mlogit seperti tadi, lalu kita input semua variabel. Namun di sini kita tambahkan best outcome. Lalu kita klik enter. Nah, setelah itu untuk melihat odds rasionya kita ketik seperti tadi, mlogit, lalu klik semua variabelnya.
Lalu kita tambahkan RRR, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya untuk interpretasinya, hasil multinomial logit untuk pilihan sekolah sebagai variabel dependennya itu uji LR itu sebesar 377,82. Ini probabilitasnya lebih kecil dari 0,01, artinya model signifikan. Selanjutnya P pseudo R square-nya itu sebesar 0,1855. Ini menandakan kemampuan untuk menjelaskannya cukup baik. Nah, selanjutnya di sini ada PS Choice kategori 2. Di sini saya akan menjelaskan PS Choice kategori 2 ini dengan best outcome yang pertama. Nah, nilai grades itu minus signifikan. Artinya nilai tinggi menurunkan peluang pilihan kategori 2. Selanjutnya ada parpol. Nah, di sini positif signifikan, artinya orang tua kuliah berpeluang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada female atau perempuan. Nah, di sini minus signifikan, artinya perempuan lebih kecil peluangnya. Selanjutnya black, ini positif signifikan juga, artinya siswa kulit hitam lebih cenderung memilih kategori 2. Nah, untuk variabel HS chat, Famincom, dan font size itu tidak signifikan. Selanjutnya, interpretasi kategori 3 dengan best outcome. Nah, untuk grade sendiri itu nilainya minus signifikan, artinya nilai tinggi menurunkan peluang untuk memilih kategori 3. Selanjutnya, parpol itu positif signifikan, artinya orang tua kuliah berpeluang lebih tinggi. Nah, yang female ini negatif signifikan, artinya perempuan lebih kecil peluangnya. Yang selanjutnya, black ini positif signifikan, artinya siswa kulit hitam lebih cenderung memilih kategori 3. Nah, untuk variabel lainnya seperti HS chat, family income, dan frame size itu tidak signifikan. Nah, yang terakhir kita akan menguji logit ordinal menggunakan data 10.1 dari buku Econometric by Example Gujarati. Nah, pertama-tama kita akan describe datanya terlebih dahulu untuk melihat informasi struktur data. Kita ketik describe di komen, lalu kita input semua variabelnya. Lalu kita klik enter. Selanjutnya, setelah kita mendescribe datanya, kita akan summarize datanya terlebih dahulu untuk melihat statistik deskriptif dasarnya. Kita ketik summarize, lalu kita klik semua variabel. Nah, untuk uji ordinal ini, pertama-tama kita ketik logit, lalu kita input semua variabelnya. Lalu kita klik enter. Nah, untuk melihat odds ratio-nya, kita ketik seperti tadi. Lalu kita input semua variabelnya.
Namun kita di sini tambahkan OR. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul odd ratio-nya, lalu interpretasinya itu adalah LR senilai 301,72 itu dengan probabilitas kurang dari 0,01 menjelaskan bahwa model signifikan. Lalu P pseudo R square-nya itu sebesar 0,0504 itu menjelaskan bahwa model menjelaskan 5,04% variasi. Selanjutnya untuk interpretasi odd ratio-nya itu yang pertama ada YR89. OR-nya itu senilai 1,69 dengan probabilitas kurang dari 0,01 itu menjelaskan bahwa responden pada tahun 1989 lebih mungkin menilai ibu lebih hangat dibanding sebelum 1989 atau sesudah 1989. Nah, selanjutnya male itu odd ratio-nya 0,48 dengan probabilitas kurang dari 0,01 itu menjelaskan bahwa laki-laki cenderung menilai ibu kurang hangat dibanding perempuan. Selanjutnya white odd ratio-nya itu 0,68 dengan probabilitas kurang dari 0,01 itu menilai bahwa responden kulit putih menilai ibu kurang hangat dibanding ras selain putih. Selanjutnya age itu umur, odd ratio-nya itu 0,98 dengan probabilitas kurang dari 0,01 itu menunjukkan bahwa semakin tua usia responden, semakin kecil peluang menilai ibu lebih hangat, turun sekitar 2% per tahun. Selanjutnya ed atau education, OR-nya itu 1,07 dengan probabilitas kurang dari 0,01 menjelaskan bahwa pendidikan lebih tinggi meningkatkan peluang untuk menilai ibu lebih hangat, naik sekitar 7% per tahun. Selanjutnya PRST itu odd ratio-nya 1,01 dengan probabilitas kurang lebih 0,07. Hal ini menunjukkan efek positif kecil sekitar 0,6% namun tidak signifikan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.